Go Power Ranger, Power Ranger. Ish, keren nih. Power Ranger yang paling saya suka dan kelihatan tua saya. Oke teman-teman, setelah terakhir kami bahas apa? Turbo yang sekarang adalah kelanjutannya. Wah, ini adalah saat yang saya tunggu-tunggu. Dan Mega Ranger-nya udah juga. Mega Ranger-nya udah rilis. Ini adalah ini aku nonton TK, Kak. Oh iya. Kamu zaman kapan? Aku udah kuliah. Hah? Iya, di Jogja aku. Masa iya? Iya, di Indosiarnya udah di Jogja. Masa aku TK kamu kuliah sih, Kak? Enggak dong, harusnya SMA lah. Enggak mungkin. Ini tayang di Indonesia. Antara Indosiar apa RCTI aku lupa. Nah, tapi aku TK nontonnya. Nah, aku nggak tahu kalau ini tayang lagi di RCTI. Bisa. Aku nggak tahu. Lagi, Tapi yang jelas aku taunya ini di Indosiar karena dulu rentetan Power Rangers itu ada di Indosiar. Di Indosiar. Iya, betul. Gitu. Dan ini adalah Power Ranger yang opening scene-nya sudah membuat saya what the? Emang bagus. Jadi banget. konon rumornya mungkin ada faktanya juga ya bahwa Power Rangers in Space ini oleh Pak Saban digadang-gadang sebagai season terakhir. Penutup, betul. Penutup Power Jadi Ranger. abis ini tuh nggak ada Power Ranger lagi. Seharusnya begitu. Tapi ya oke. Ternyata secara fakta ratingnya tinggi sekali. Bagus banget. Dan penjualan mainannya tuh gila-gilaan. Dan apa ya? Aku melihat Power Ranger ini tuh sebenarnya ada basic-basic Kamen Rider di dalamnya. Kalau aku lihat ya, karena kalau aku lihat ya, karena kayak di episode pertama aja si Andros itu sudah Lone Ranger. Dia nyamar. Dia nyamar, dia pakai jubah, dia kayak Dex Kamen Rider ya, Masked Rider. Masked Rider. Kan pakai gitu. Kan sama-sama alien ya, sama-sama dari planet luar gitu loh. Dan ini istilahnya si Andros itu udah sendiri ngelawan apa dulu berdua ya sama Zen ya, sama yang perak ya, tapi terus sendiri. Ini kan anjir, ini prinsipnya Kamen Rider gitu loh. Dan dia pakai Megazord sendiri, men. Oh, nggak ada kepalanya tapi. Belum. Pertama aja belum ada kepalanya. Itu juga agak aneh sih, kenapa kok kepalanya dari bumi. Dari bumi. Itu rada aneh ya gitu. Nah, itu rada aneh. Apa namanya? Tapi ternyata memang Power Rangers in Space adalah penutup saga Zordon. Jadi Zordonnya selesai di sini. Ya, nanti jadi muncul lagi nggak sih? Zordon nggak keluar lagi karena mati. Di sini mati. Dimatikan di ending-ending itu. Tapi ya secara garis besar ini bener-bener film ini itu series ini ya, itu bener-bener lanjutan persis dari Power Ranger Turbo. Betul. Jadi Power Ranger Turbo tuh ending-endingnya tuh menggantung dan nggak enak gantungnya. Nggak enaknya tuh bener-bener kayak kalah soalnya. Karena kalah dan Justin ditinggal. Pemikirannya adalah nih Justin ditinggal ngindukin bumi sendiri. Walaupun ada yang dulu ya. Padahal musuhnya Turbo tuh nggak ikut. Iya, musuhnya ke luar angkasa. Astronema gitu. masih Astronema sama di Fatok ya, di Fatok. Terus Astronema kan di 2 episode pertama ada Lord Z, ada apa? Terus si Andros. Karena si Zordon itu ketangkep. Awal-awal tuh Zordon jadi dibuka dengan prolog yang cukup mengenaskan karena Power Ranger kalah. Markas hancur, Zordon ditangkap. Itu sudah Power Ranger udah nggak ada harapan. Nah, kata Zordon kata yang nangkap Zordon maksudnya semua musuh-musuhnya itu bilang, kau kami tangkap, kami taruh di dalam tabung. Dari episode 1 kan saya sudah coba. Tapi kalau kamu lihat dikit tabungnya di dalam tabung, tahu itu lucu banget. Iya, itu lucu banget itu. Oke, kita langsung ke Power Rangers in Space. Power Rangers in Space, dan ini tuh mengisahkan tentang perjalanan seorang kakak yang mencari adiknya. Itu premisnya aja udah keren banget ya. Dimana adiknya tuh diculik oleh seorang penjahat luar angkasa. Ini berarti Luke Skywalker ya? Iya, sama Leia kepisah ya. Iya, aku baru sadar lagi. Oh iya teman-teman, ini kita nonton Star Wars. Pesawatnya Millennium Falcon kan? Iya lagi. Wah, aku baru sadar. Terima kasih. Terima kasih. Zennya kan Han Solo. Iya lagi, dipekuin. Wah, aku baru tahu. Terima kasih. Pantas aku suka ya, karena si Crown namanya, adiknya Andros tuh Crown. Diculik sama penjahat luar angkasa dari kecil. Aku lupa nama penjahatnya, tapi penjahatnya bagus kok, bentuknya hitam terus ada lorek-lorek warna hijau. Itu ya penjahatnya di Mega Ranger juga ada. Terus nanti kalau di Mega Ranger waktu Ultimate Form-nya merah. Ini juga ada nanti. Ini ada. Nah, ini diculik terus dicuci otak, makanya Astronema tuh ada ininya nih. Nah, jadi tapi yang pertama belum. Astronema belum ada ininya. Iya, belum ada, awal-awalnya belum. Dia pakai
apa ya? Aku lupa. Pokoknya mahkota. Pakai mahkota. Ya, pakai mahkota. Jadi dia jadi putri kejahatannya lah istilahnya, dan si Andros ini tuh mencari kemana sih si Crown ini berada. Nah, jadi sepanjang cerita itu tuh kiblatnya lebih ke Andros, Zane, Crown. Ya. Yang lainnya penikmat. Ya, dan Andros tuh bener-bener tipe leader dan karakter utama yang emang oke. Gitu. Orangnya ganteng. Berantemnya oke. Emang karakternya hebat. Udah jadi, udah mateng, udah ranger gitu loh. Dari awal udah jadi Power Ranger. Tapi kenapa dia punya 5 ya? Oh iya, dia punya 5. Ya bener sih. Ya mungkin dia tahu bahwa dia akan membutuhkan bantuan ya. Meskipun bantuannya tidak terlalu dibutuhkan. Tapi di sini tuh ceritanya karena mungkin Denji sama Mega Ranger juga bagus ya. Diadaptasinya pun cukup rapi. Ini Sal, ada yang bilang bahwa di era itu In Space ini bisa dibilang cukup sedikit menggunakan footage Jepang. Terutama non-robot ya. Kalau robotnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau non-robotnya lebih banyak buatan sendiri lah, ibaratnya gitu, action-actionnya. Nah, ini kemudian akan menuju ke, kalau kita lompat ke Lost Galaxy makin dahsyat lagi. Versi Amerikanya ya. Versi Amerikanya pertarungannya gitu. Nanti sampai ke Forever Red itu gaul. Ya, tapi Andros tuh dipercaya sampai Gaul Ranger untuk menjadi leader yang kemana-mana. Bahkan di Power Ranger Lost Galaxy pun Andros datang lagi sebagai Ranger yang aku punya informasi ini, Maksudku dia mungkin bukan sekuat Tommy yang memang udah dinubuatkan untuk menjadi leader Power Ranger yang sesungguhnya gitu. Tapi Andros itu secara karisma kalau nggak ada Tommy, kamu yang leader. Udah nggak bisa diapa-apain itu, karena yang membunuh, yang akhirnya dibilang sama Zordon, Andros kamu tuh harus bahkan Zordon yang minta karena yang bisa ngancurin kamu. Dan tugasmu sebagai Power Rangers tuh yang jaga universe. Jaga universe gitu. Dan itu universe ya teman-teman, bukan cuman bumi loh. Andros itu tingkatannya udah nanti ada Terra Venture bahkan nggak di bumi gitu loh. Jadi emang si Andros ini udah max lah gitu, karena memang sama Zen dulu itu dynamic duonya untuk menjadi Power Ranger Guardian of the Galaxy itu tadi gitu loh. Dan di sini tuh ada musuh yang keren banget. Kalau di Mega Ranger ada yang namanya Neji Ranger. Kalau di sini Psycho Ranger. Nah, sebetulnya secara wujud sama ya, tapi fungsi dan kegunaan mereka tuh berbeda. Karena pada saat Neji Ranger muncul, sebetulnya sebelum Neji Ranger muncul tuh adiknya Andros siapa? Crown. Enggak, nama jahat. Astronema itu sebenarnya udah jadi baik. Karena dia ngedate sama Zayn ngedate gitu. Nah, jadi baik, wujudnya jadi cewek biasa. Jadi Crown biasa, terus mereka ya udah ini kakakku, ini adikku gitu. Tapi itu nggak berlangsung lama karena dia diculik lagi sama penjahatnya tuh besar, namanya siapa? Dark Spectre kalau nggak salah. Dark Spectre ya, lupa. Terus sama ada penjahat angkasa yang sininya ada kayak Akatsuki ya, ada tajamnya itu tuh nyulik dia. Nah, baru dikasih ini kayak alat komunikasi atau apa ditanamkan gitu. Nah, dia jadi jahat lagi gitu. Jadi cuman sebentar jadi baiknya. Nah, itu kemudian ceritanya terekskalasi ke skala yang lebih besar, meskipun mereka berantemnya di bumi sih. Betul. Mereka tuh turun di bumi. Nah, menariknya ada satu episode di mana Carlos galau, terus si Adam datang. Adam tuh muncul lagi, berantem tanpa kostum, sampai akhirnya dia harus berubah menjadi Mastodon. Sebetulnya si Alpha bilang jangan. Cuman sekali soalnya. Cuman bisa berubah sekali. Akhirnya dia berubah. Tidak masalah. Itu epic. Itu keren. Oh iya, di episode awal tuh karena Alpha tuh rusak. Alpha tuh nggak bisa ngomong. Yang benerin Andros. Ya Andros juga mekanik ya BTW ya. Yang pesawat sebesar itu dia sendiri berdua sih sama. Dan ada kan nih, ada AI-nya. Ada AI-nya. Ya sebenarnya episode per episode itu pun juga menyenangkan untuk diikuti karena ada yang kayak waktu itu si TJ dicari. Iya. Terus semuanya jadi Ranger biru. Oh iya. Itu keren. Itu bukan hanya TJ dicari. Itu cara untuk mengelabui Neji Ranger dan Psycho Ranger. Psycho Ranger tuh ngincer warna. Mereka kalah terus. Si Power Ranger in Space ini kalah terus. Gimana ya caranya? Kata DJ, gimana kalau semuanya dijadiin satu warna, misalnya biru semua, jadi mereka bingung. Nah itu works, tapi kemudian jadi nggak works lagi. Nah, pada saat
kalah gitu, muncullah mereka menang nih. Tapi muncul Psycho Silver yang ternyata isinya adalah Zane. Itu keren. Itu keren. Ngapain kamu pakai ini? Ya kan? Itu keren. Karena Psycho Silver itu waktu keluar kan ngusak ngasih. Ya. Ngusak ngasih. Emang hebat banget. Ngusak ngasih. Ninja Ranger juga hebat banget. Tapi ada Psycho Ninja Silver ada? Nggak ada. Nggak ada kan? Cuma di situ kan. Oh, di osak asik ternyata nih. Halo. Ternyata untuk ngelawan Psycho Ranger juga istilahnya dia berusaha untuk mempenetrasi si Psycho Ranger menjadi Psycho Ranger. Keren sih. Dan Silver tuh hebat. Zen tuh hebat. Tapi dia komedik. Iya. Kalau Andros kan serius, kalau Zen komedik. Dan cinta segitiga sama Ashley. Ya, tapi kemudian si Hanunya sukanya sama Kron si ya. Zen, Walaupun nanti Kron akhirnya jadi Power Ranger Pink di Lost Galaxy. Nah, ini loh maksudku Inspace itu menjadi Power Ranger, season Power Ranger yang sangat penting untuk Power Ranger selanjutnya. Karena sampai Lost Galaxy coba nggak ada Andros, nggak ada Kron, mati itu. Abis itu season. Sebenarnya formula ini bukan baru banget karena Catherine dari penjahat juga jadi Ranger Pink. Iya, jadi Ranger Pink. Kalau Kron kan memang aslinya baik diculik aja gitu loh istilahnya. Tapi memang si Kron ini ending-endingnya juga akhirnya sadar, terus dia jadi pemanjat tebing di Lost Galaxy, ya kan? Terus akhirnya dilalah ketemu hantunya Kendrick saja. Kayak gitu loh. Jadi memang sekali lagi ini season yang sangat penting untuk Power Ranger kedepannya, bahkan sampai Forever Red menjadi kunci mengetahui bahwa ada nyasar Pantera yang dikendalikan oleh Beetleborg itu, oleh Juko B-Fighter itu. Betul. Itu adalah Andros gitu loh, maksudnya ini kenapa B-Fighter sih namanya. Itu kan aku suka banget ya. Nah gitu. Di luar itu ya seperti halnya Power Rangers season lainnya. Oh bentar dulu, ada yang belum ada di ini yang season ini menyajikan sesuatu yang nggak ada di Super Sentai. Battleizer. Battleizer pertama Battleizer sih. Ya. Dan mungkin karena ini US ya, jadi Battleizernya itu membuat gitu. Tapi aku suka. Itu sih. Jadi Battleizer itu adalah mesin khusus yang diperuntukkan, armor khusus yang diperuntukkan untuk Ranger merah. Sebenarnya sudah ada sejak Mighty Morphin Power Ranger, karena kan armornya si Tommy itu dikasih ke bukan Rocky, si Jason. Tapi itu nggak bisa disebut Battleizer karena sudah dipakai. Sudah dipakai. Kalau Battleizer itu tadinya nggak ada. Terus nah ini cuma ada di Power Ranger. Jadi ini adalah awal mula Battleizer keluar. Nah nanti di season berikutnya, itu Battleizer ada, dan di Super Sentai malah nggak ada. Di Super Sentai itu cuman upgraded Red Ranger mungkin, atau mungkin upgraded form, semuanya dapat upgraded form. Tapi kalau di Power Ranger itu punya Battleizer sendiri. Bahkan kayak Samurai. Yang Samurai itu di dalam Zordnya kostumnya beda. Iya, itu namanya namanya Mega Mode. Habis itu kalau Juris ada Shogun Mode. Dan ending terakhirnya dia ngelawan untuk pakai lawan terakhirnya pakai Shogun Mode. Nah, ini nggak ada nih di Super Sentai itu nggak ada. Nah, Power Ranger in Space ini yang mengawali dan menjadi pionir adanya Battleizer. Mungkin kalau teman-teman lihat Battleizer itu nggak masuk ke dalam secara desain tuh kayak ini rada aneh kalau dijajarin sama yang lain. Apalagi di Lost Galaxy nanti itu bentuknya itu tank dan pesawat. Tank dan pesawat, padahal mereka kan gigabis ya, maksudnya hewan gitu loh. Maksudnya kalau misalkan armornya pakai kayak singa atau apa, kita Gao masih masuk ya. Fury masih masuk. Gao tuh juga masih masuk kok. Enggak, Gao tuh burung toh? Iya, amriknya apa? Walforce kan burung. Kalau yang nggak nyambung lagi Speed Rescue. motor jeter gitu. Wow. Kalau di Time Force 2. Yang merah sama ini nggak nyambung juga sih sebenarnya, yang merah sama yang Quantum gitu. Dan ini Time Fire. Time Fire ini pionir. Nggak ada nih teman-teman, kalau misalkan kalau kalian suka action figurnya, ya cari yang kayak gini karena di Jepang nggak ada. Kamu mau cari di Jepang nggak ada di figur-figurnya. Puncaknya ada di Lightspeed Rescue yang mana Titanium Ranger nggak ada di. Wah itu ini aduh, sekali lagi pionir bahwa mungkin Saban menyadari bahwa di season ini tuh kayak kita ternyata bisa ya nggak pakai footage. Dikit-dikit keluar. Dikit-dikit keluar dari Super Sentai. Dan ini lebih masif dari kalau kalian lihat nonton Mega Ranger habis itu nonton In Space, jomplang. Secara cerita jomplang sekali, secara drama, secara percintaan, secara action, Megazord, apapun.
Apa jomplang. Jomplang. Bukan berarti Mega Ranger jelek ya, tapi tema yang berbeda. Dengan karakter yang sama. Wah, itu dengan wujud. Hell man, keren. Bahkan si siapa ijo hitam tadi, aduh namanya aku lupa versi Mega Ranger-nya juga aku lupa. Aku juga lupa namanya. Itu tuh juga punya perasaan ke Astronema. Betul. Gitu. Dan dia bukan penjahat bengis, bukan. Kadang-kadang bantuin. Bukan, karena memang dia punya prinsip. Aku butuh ratu. Astronema nih. Ya udah ini yang ku buat ini. Dan ini digunakan untuk tujuan timnya dia. Jadi enggak apa ya, penjahat di sini itu benar-benar penjahatnya yang ini, yang gerigi itu. Karena ya itu ya wes asal nganu lah. Tapi kalau misalkan yang lain-lain tuh kayak ada penjahat-penjahat yang memang punya kehormatan. Rangernya kalah, ya engko sik. Ambil pedangmu baru lawan kita. Bahkan di Gingaman juga ada. Gingaman juga ada yang istilahnya yang ini gunslinger itu tapi pakai pedang akhirnya diganti pakai pedang. Itu juga diganti sedemikian rupa oleh Amerika sehingga Power Ranger itu bisa memiliki kesempatan untuk berkomunikasi sama musuh. Itu susah. Menurutku itu susah bagi aku yang suka baca komik, suka baca Marvel, suka baca apa. Ini susah sekali untuk mengkomunikasikan antara seorang penjahat yang punya niat sama seorang pahlawan yang lurus gitu loh. Kayak kalau misalkan teman-teman tahu Power Ranger Samurai itu ada Decker yang tengkorak putih. Itu putih. Dia kan nggak punya niat. Itu bukan pocong. Keren tuh itu pocongan dia. Nggak boleh sebut ya. Nanti. Ya itu maksudku dia punya niat untuk melawan musuh terkuat. Udah. Nah aku sukanya Power Ranger itu ini. Ini di era ini ya. Di apa Sal? Geki Ranger itu apa namanya? Jungle Fury. Itu juga siapa yang hitam itu juga punya hal yang berbeda lagi. Kayak gitu. Makanya ini pada zaman ini Saban. Om Saban, mantap Om Saban. Sekarang sih enggak ya. Sekarang apa ini? Tunggu di Disney Plus nanti ribut. Gitu. Oke, nggak jadi bukan? Apa ya buat ternyata buat aku sama Faisal memang si In Space ini memang oke. Dan yang jauh lebih oke dari semua yang kita obrolin tadi buatku pribadi adalah seragamnya mereka. Keren. Apalagi Zain. Seragam yang dingin bukan seragam yang di pesawat kan? Iya sih. Apalagi Zain keren itu hitam, aku pengen bikin sih. Itu keren lagi. Bagus itu. Pada si Zain itu punya Megazord sendiri. Ya, Mega Winger ya. Mega Winger. Keren sih memang apa ya. Megazordnya ini ada beberapa ya teman-teman pertama. 4 ya? 4. Galaxy. Pertama Galaxy Delta, Mega Winger Astro sama Delta. Karena jadi Astro Delta, Mega Winger. Sama itu. Sama sama si roket apa namanya? Voyager. Mega Voyager. Ya ada 4 dan Megazordnya nggak terlalu banyak, nggak ada Ultimate Form Megazord, cuman gabung sama Zen aja tuh belakang. Nggak gabung semua gitu loh kalau Power Ranger. Karena yang terpenting adalah karakter dan ceritanya. Betul. Ini worth it lah. Ini worth it kalian tonton. Kalian bisa nonton, teman-teman bisa nonton kayaknya di YouTube-nya official Power Rangers ada. Kayaknya. Aku lupa, tapi kayaknya ada. Worth it. Gitu. Worth it banget kalian. Silakan dicari. Keren. Ini film keren dan menurutku tidak terlalu lekam termakan zaman. Jadi mungkin buat teman-teman yang lahiran tahun 2012 ke atas masih. Tapi konsekuensi logisnya adalah setelah nonton In Space pasti pengen nonton Lost Galaxy. Betul. Dan kalau misalkan nggak paham In Space, ini kok karakternya ada nih, harus nonton Turbo. Mau nggak mau. Ya. Oke, teman-teman itu aja untuk Power Rangers In Space. Sampai ketemu di Lost Galaxy.